Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saiful Amin dengan nomor induk mahasiswa 102190168 dan Yeni Putri Aisyah dengan nomor induk mahasiswa 102190185 akan mempresentasikan bab yang pertama, yaitu problematika studi hukum di Indonesia dalam mata kuliah psikologi hukum. Dengan subbab yang pertama, yaitu dilema hukum dan politik di Indonesia. Yang pertama yaitu pandangan positivisme terhadap hukum. Menurut Gordon, positivisme adalah suatu paham yang menuntut agar metodologi yang dipikirkan untuk menentukan atau menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis, sebagai objek yang harus dilepaskan dari sembarang prakonsepsi metafisis yang subjektif sifatnya. Atau dapat kita sederhanakan bahwa positivisme adalah ilmu pengetahuan yang berasal dari ilmu alam, bukan dari ilmu atau bukan dari metafisis. Theo Hugibers mengatakan bahwa yang pertama, dalam pandangan positivisme, yuridis hukum hanya berlaku. Oleh karena itu, hukum mendapat positivisnya dari suatu instansi yang berwenang. Dalam mempelajari hukum, hanya bentuk yuridis dapat dipandang. Dengan kata lain, hukum sebagai hukum hanya ada hubungan dengan bentuk formalnya. Yang ketiga, yaitu isi material hukum memang ada, karena tidak dipandang sebagai bahan ilmu pengetahuan hukum, karena isinya dapat dianggap sebagai variabel dan bersifat sewenang-wenang. Adapun pokok-pokok berpikir dari ajaran filsafat positivisme dalam kajian ilmu sosial dan alam, yakni yang pertama yaitu filsafat positivisme hanya mendasar pada kenyataan atau realitas dan bukti terlebih dahulu. Positivisme tidak akan bersifat metafisik dan tidak menjelaskan tentang esensi. Selanjutnya, positivisme tidak lagi menjelaskan gejala-gejala alam sebagai ide abstrak. Positivisme menempatkan fenomena yang dikaji sebagai objek yang dapat digeneralisasikan sehingga ke depan dapat diramalkan atau diprediksi. Yang terakhir, positivisme meyakini bahwa suatu realitas atau gejala dapat direduksi menjadi unsur-unsur yang saling terkait membentuk sistem yang dapat diamati. Yang selanjutnya yaitu peranan struktur dan infrastruktur politik. Menurut Daniel S. Leff, hal yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik, yaitu bahwa hukum selalu merupakan alat politik dan tempat hukum adalah negara, bergantung pada keseimbangan politik, definisi kekuasaan, evolusi ideologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan struktur dan infrastruktur politik yang ada di Indonesia adalah agar proses pemerintahan dan interaksi antar masyarakat dengan pemerintah maupun interaksi masyarakat dengan masyarakat berjalan dengan tertib dan juga efisien. Selanjutnya yaitu pengaruh kelompok dalam pembentukan hukum. Yang pertama adalah media penampung kepentingan masyarakat. Kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dapat menguntungkan maupun merugikan masyarakat. Yang kedua yaitu mengartikulasikan kepentingan-kepentingan kelompok, kepentingan memusatkan perhatian pada upaya mengartikulasikan kepentingan tertentu yang ditujukan kepada pemerintah. Mereka berharap bahwa pemerintah menyusun kebijakan yang memihak kelompoknya. Yang terakhir yaitu sebagai salah satu saluran input bagi pemerintah kelompok kepentingan, membuat input yang digunakan pemerintah untuk memutuskan kebijakan yang akan diambil terhadap rakyatnya. Selanjutnya yaitu sistem politik di Indonesia. Politik sebagai hubungan publik. Aristoteles dalam bukunya Politik menyatakan bahwa manusia adalah binatang politik. Maknanya, secara kodrati, manusia hanya dapat memperoleh kehidupan yang baik melalui komunitas politik. Lalu, dilakukan pembedaan antara lingkup publik
Indonesia adalah kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses menentukan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, mengambil keputusan, seleksi, penyusunan skala prioritas. Selanjutnya, atau yang terakhir, yaitu hukum dan fungsinya menurut para pakar hukum. Menurut G. Niemeyer, hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam ia berhubungan dengan manusia-manusia lainnya, atau dengan perkataan lain, hukum mengatur berbagai aktivitas manusia itu dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi hukum yang pertama adalah sebagai a tool of social control. Fungsi hukum sebagai social control bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan tersebut. Fungsi yang selanjutnya yaitu sebagai a tool of engineering. Fungsi ini sebagai sarana perekayasa sosial yaitu mengubah masyarakat dengan menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana. Fungsi yang selanjutnya yaitu sebagai simbol fungsi. Ini dimaksudkan untuk menyederhanakan rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu, sehingga mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum. Fungsi yang selanjutnya yaitu sebagai a political instrument. Fungsi hukum sebagai sarana politik adalah untuk memperkokoh kekuasaan politik atau mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara. Sebab yang kedua yaitu peran psikologi pada hukum di Indonesia. Yang pertama sebagai penasihat. Di sini peran psikolog adalah sebagai penasihat atau memberikan saran apakah saksi ataupun korban ataupun terdakwa dalam suatu kasus ini dapat dimintai keterangan ataupun tidak dalam kondisi psikisnya. Kemudian yang kedua yaitu sebagai evaluator. Psikolog di sini menjadi yang mengevaluasi suatu program, misalnya program untuk pencegahan kenakalan remaja. Nah, di sini psikolog bertugas untuk menjadi evaluatornya. Yang terakhir yaitu sebagai pembaharu. Di sini psikolog diharapkan setiap ada kesempatan itu untuk memperbaharui suatu sistem hukum yang telah ada, sehingga kejadian-kejadian buruk yang telah terlewati ataupun telah terjadi itu tidak terulang kembali, seperti itu. Yang terakhir yaitu fungsi umum dari psikologi hukum dalam penegakan hukum. Yang pertama yaitu memperkuat alat penegak hukum, misalnya bagaimana peranan intervensi psikologis dalam meningkatkan kinerja polisi. Yang kedua, menjelaskan kondisi psikis pelaku, korban, dan saksi sehingga aparat penegak hukum dapat mengambil keputusan yang tepat. Yang terakhir yaitu meningkatkan masyarakat untuk mematuhi hukum yang telah berlaku. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebab selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Saiful Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Amin dengan NIM 102190168. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu yang C, sosialisasi dan pembentukan hukum di Indonesia. Pembahasan pertama, fungsi sosialisasi. Adapun fungsi sosialisasi yang pertama ialah membentuk pola perilaku dan kepribadian berdasarkan kaidah nilai dan norma suatu masyarakat. Yang kedua, menjaga keteraturan hidup dalam masyarakat atas keragaman pola tingkah laku berdasarkan nilai dan norma yang diajarkan. Yang ketiga, menjaga integrasi kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya, macam-macam sosialisasi. Adapun sosialisasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sosialisasi primer. Sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat atau keluarga. Sosialisasi ini berlangsung pada saat kanak-kanak. Yang kedua, sosialisasi sekunder.
adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Selanjutnya tahap-tahap sosialisasi. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya. Yang kedua, tahap meniru atau playtest. Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seseorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang ketiga, tahap siap bertindak atau game stage. Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Yang keempat, tahap penerimaan norma kolektif atau generalizing stage. Pada tahap ini seorang telah dianggap dewasa. Pembahasan selanjutnya yaitu agen-agen sosialisasi. Adapun agen-agen sosialisasi ialah yang pertama keluarga, yang kedua kelompok pergaulan, yang ketiga lingkungan sekolah, yang keempat media massa. Selanjutnya sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Adapun yang pertama, pengetahuan merupakan unsur yang mengisi akal pikiran seseorang yang sadar, merupakan hasil dari pengalaman inderanya atau reseptor organismenya. Yang kedua, perasaan. Kecuali pengetahuan alam kesadaran, manusia juga mengandung berbagai macam perasaan, yaitu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengaruh pengetahuannya dinilainya sebagai positif atau negatif. Yang ketiga, dorongan naluri atau drive. Naluri merupakan perasaan dalam diri individu yang bukan ditimbulkan oleh pengaruh pengetahuannya, melainkan sudah terkandung dalam organisme atau gennya. Selanjutnya, faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembentukan kepribadian. Yang pertama, warisan biologis. Misalnya bentuk tubuh, apakah endomorf atau gemuk bulat, ektomorf atau kurus tinggi, dan mesomorf atau atletis. Dari beberapa penelitian diketahui bahwa mesomorf lebih berpeluang melakukan tindakan-tindakan, termasuk berperilaku menyimpang dan melakukan kejahatan. Selanjutnya, atau yang kedua ialah lingkungan fisik atau alam. Tempat kediaman seseorang, apakah seseorang berdiam di pegunungan, dataran rendah, pesisir atau pantai dan seterusnya, akan mempengaruhi kepribadiannya. Yang ketiga, faktor lingkungan kultural atau kebudayaan masyarakat. Selanjutnya, problema remaja dan penyimpangan perilaku. Yang pertama, dimensi biologis. Pada saat seseorang anak memasuki masa pubertas yang ditandai dengan menstruasi pertama pada remaja putri atau perubahan suara pada remaja putra. Secara biologis dia mengalami perubahan yang sangat besar. Yang kedua, dimensi kognitif. Perkembangan kognitif remaja dalam pandangan Jean Piaget merupakan periode terakhir dan tertinggi pada dalam tahap pertumbuhan operasi formal. Yang ketiga, dimensi moral. Masa remaja adalah periode seseorang mulai bertanya-tanya mengenai berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya sebagai dasar bagi pembentuk nilai dari mereka. Yang keempat, dimensi psikologis. Masa remaja merupakan masa yang penuh gejolak. Pada masa ini, mood atau suasana hati bisa berubah dengan sangat cepat. Selanjutnya, remaja dan rokok. Menilik lebih jauh terhadap fenomena remaja merokok tidak bisa dilepaskan begitu saja dari sumbangan atau peran kaum kapitalis. Melalui tayangan iklan rokok memang tidak menggambarkan secara langsung bagaimana merokok tersebut. Tetapi secara tersirat, menurut Levy mengungkapkan iklan ini akan mengkonstruksi pola pikir remaja yang cenderung masih dalam kondisi labil. Yang terakhir, penyebab remaja merokok. Ada banyak alasan yang melatar belakangi perilaku merokok pada remaja. Secara umum, menurut Kurt Lewin, bahwa perilaku merokok merupakan fungsi dari lingkungan dan individu. Artinya, perilaku merokok selain disebabkan faktor-faktor dari dalam diri, juga disebabkan faktor lingkungan. Saya rasa sekian dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.